Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan terjadi saat masa pendukung Gubernur Bengkulu mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan gubernur ke bandara. Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersya dan sejumlah pihak ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Masa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersya menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya Rohidin harus dipindahkan ke mobil Inavis polisi menuju bandara untuk keamanan, namun massa yang mengetahui hal tersebut sempat melakukan penghadangan sehingga terjadi dorong-mendorong antara polisi dan massa pendukung. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Rombongan penyidik KPK yang membawa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang ditangkap saat operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sore ini tiba di gedung KPK. Rohidin dikawal petugas KPK tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Sementara 7 tersangka lainnya yang ditangkap bersama Rohidin tidak tampak melewati lobi gedung KPK. Total ada 8 tersangka yang dibawa penyidik ke Jakarta dari hasil OTT di Bengkulu. Selain 8 tersangka, KPK juga menyita sejumlah uang yang hingga saat ini jumlahnya masih dihitung. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Nata Arman di Gedung KPK Jakarta. Nata, silakan dengan laporan update terbaru terkait OTT Gubernur Bengkulu. Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa terkait dengan update. Tadi baru saja sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat, Rohidin Mersya tiba di gedung KPK Merah Putih dengan di sejumlah pengawalan. Namun untuk ke-6 tersangka lainnya ini kami tidak melihat karena dikatakan bahwa terpisah melalui pintu bawah basement seperti itu. Jadi untuk Rohidin sendiri tadi tiba langsung masuk ke atas untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian terkait dengan OTT yang dilakukan pada kemarin malam, pada hari Sabtu malam, ini tentunya belum diketahui juga nama-nama dari ke-6 orang selain Rohidin selaku gubernur dari Bengkulu. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa kemarin sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat juga ketika selesai dilakukan OTT langsung dibawa ke Polres dengan menggunakan 3 mobil oleh pihak KPK. Namun nyatanya ketika tadi sempat kuasa hukum dari Rohidin mengatakan, Aizan Dahlan, bahwa hal tersebut tentunya menghalangi hak politik dari berkampanye ke lainnya tersebut. Karena diketahui bahwa Gubernur Bengkulu ini sedang mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi gubernur periode 2024-2029. Kemudian juga mengacu kepada kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung dan juga KPK ketika sedang berjalannya masa kampanye ini tentunya tidak boleh dilakukan proses hukum terhadap paslon. Namun nyatanya ketika kemarin dilakukan pemeriksaan kemudian dibawa ke Polres, seharusnya dikembalikan lagi, namun justru malah dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan. Dan kami juga masih belum tahu apakah pemeriksaan akan selesai pada pukul berapa dan apakah nantinya akan dikembalikan kembali ke Bengkulu, mengingat ini merupakan masa tenang selama 3 hari untuk menjelang Pilkada pencoblosan tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang akan mendatang. Kemudian seperti kita tahu bersama bahwa Rohidin Mersya merupakan gubernur petahana Bengkulu, kemudian sedang mengikuti pencalonan kembali dengan nomor urut paslon nomor 2. Namun sampai sekarang juga pihak awak media masih berkumpul di sini untuk mengetahui proses dari perkembangan dari kasus tersebut, dan juga pihak KPK juga masih akan melakukan press conference yang diperkirakan akan dilaksanakan pada nanti malam setelah pemeriksaan usai, dan juga sekaligus untuk memberitahu uang yang hasil dari yang disita ini sampai saat ini masih dirahasiakan jumlah nominalnya dan nanti akan diinformasikan ketika press conference berlangsung. Sementara Juno. Baik, Nata, jadi press conference akan dilakukan malam ini sekaligus tadi mengungkap barang bukti terkait uang yang memang masih dihitung jumlahnya hingga sampai saat ini, Nata. Terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Benar Pak Rohidin saja Pak. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari Menpora juga ya Pak ya? Ya, pengacara tadi sudah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan.